Pembengkakan prostat adalah masalah umum pada pria usia 40 tahun ke atas. Sayangnya banyak yang mengabaikan gejalanya karena dianggap wajar akibat usia yang makin bertambah. Padahal dengan kita menemukan sejak dini, kita bisa menjaga jangan sampai komplikasi dan kalau bisa jangan sampai dioperasi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas 7 gejala umum dari pembesaran prostat supaya Anda bisa menghindari komplikasi dan operasi di kemudian hari. Jadi tonton sampai tuntas, terutama kalau Anda laki-laki usia di atas 40 atau Anda sudah menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan, misalkan sering buang air kecil di malam hari dan seterusnya, atau Anda punya orang yang dicintai sekarang laki-laki usia di atas 40. Pengen tahu apa aja gejalanya? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, kita bahas dulu apa itu pembengkakan prostat. Prostat itu bisa membengkak, bisa ganas, bisa jinak. Kalau yang jinak kita sebut dengan benign prostatic hyperplasia atau pembengkakan prostat yang jinak. Umum terjadi pada pria atau laki-laki usia di atas 50, tapi akhir-akhir ini banyak juga terjadi pada laki-laki usia sekitar 40 tahunan. Kondisi ini tidak ganas, tapi mengganggu kualitas hidup. Jadi banyak gangguannya ketika buang air kecil dan seterusnya. Apa aja sih gejalanya yang mengganggu itu? Nah, kita harus tahu nih, dengan kita mengetahui tanda-tanda yang akan kita sebutkan nanti, kita bisa mendeteksi lebih dini. Tapi banyak laki-laki itu biasanya mengabaikan, akhirnya terlambat, sudah besar, akhirnya terjadi komplikasi dan terpaksa harus operasi. Padahal dengan deteksi dini kita bisa mencegah komplikasi, mencegah jangan sampai dioperasi gitu ya, dan bisa meningkatkan kualitas hidup. Karena yang namanya BPH walaupun jinak atau pembengkakan prostat ini walaupun jinak tetap nggak enak. Ya misalkan gejalanya jadi sering buang air kecilnya rasanya nggak tuntas, dan seterusnya. Dengan kita ketemu lebih dini, kita atasi lebih cepat, kita akan mencegah jangan sampai tadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi terjadi. Nah, apa aja sih gejalanya? Nomor satu, sering buang air kecil, terutama di malam hari atau disebutnya nokturia. Jadi laki-laki dengan pembengkakan prostat atau BPH itu sering mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil atau kencing. Bisa kalau malam itu terbangun 2 sampai 3 kali atau lebih tiap malam. Nah, gangguan tidur tentu saja karena tidurnya nggak nyenyak, jadi capek, ya gampang marah atau produktivitasnya turun, ya terus nggak fokus, ya kualitas hidupnya juga turun. Kadang-kadang yang lain jadi ikut terganggu, misalkan gula darahnya, tekanan darahnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sering bangun malam, ya laki-laki bangun malam 2 sampai 3 kali semalam, buang air kecil, jangan-jangan itu adalah tanda-tanda pembengkakan prostat, terutama kalau lebih dari 3 kali. Itu usia di atas 40, ya kita sebaiknya screening, jangan-jangan ada pembesaran prostat. Apakah kencing di malam hari sudah pasti prostat? Belum tentu. Justru yang paling sering itu adalah diabetes atau gula darahnya tinggi. Jadi yang pertama kita lakukan biasanya adalah pengecekan gula darah. Kalau gula darahnya normal, kita cek yang lain-lain. Misalkan malam hari tidurnya tidak nyenyak atau napasnya berhenti atau sleep apnea, itu juga sering menyebabkan terbangun untuk buang air kecil. Atau karena minum di sore hari terlalu banyak. Ya, sore atau menjelang tidur minumnya banyak, akhirnya malam kebangun-bangun untuk buang air kecil. Nah, tapi kalau semuanya bagus, misalkan gula darahnya normal ya, bagus ya, tidak minum malam hari, terus tidak ada sleep apnea, ya kita patut curiga dan patut periksa prostat. Jangan-jangan sudah ada pembengkakan prostat. Nah, gejala yang kedua adalah sensasi tidak tampias atau tidak tuntas setelah kencing. Jadi rasanya kayak masih ada yang nyisa di kandung kemih. Rasanya nggak nyaman, jadi kayaknya misalkan, kencing ya, kok kayak masih ada yang ketahan, dan terus balik lagi ke toilet lagi, pengen ngeluarin, eee, udah selesai tapi masih ada yang kerasa lagi, jadi pengen balik lagi. Nah, dengan adanya sisa di kandung kemih, ya, ada sisa urin di kandung kemih, itu ada risikonya apa, bakteri bisa berkembang biak di situ, akhirnya jadi infeksi. Makanya tadi kalau sedini mungkin kita temukan, sumbatannya atau pembesarannya itu tidak terlalu besar, kita bisa mencegah komplikasi, biasanya infeksi ini bisa dicegah dari awal. Tapi kalau kita abaikan, ya infeksinya bisa berat, ya infeksinya bisa naik ke atas ke arah ginjal. Jadi sebisa mungkin kalau ada tanda-tanda seperti ini sudah mulai kita curiga, periksa ke, urologi atau kita cek, tadi dengan periksa darah dan, USG. Tanda yang ketiga adalah aliran kencingnya jadi lemah. Jadi kalau misalkan Anda biasanya buang air kecil alirannya kencang, kok sekarang jadi makin lambat atau makin pelan alirannya, ya bahkan menetes atau mendadak berhenti, misalkan lagi di tengah
buang air kecil terus berhenti, terus, keluar lagi, berhenti lagi. Nah, aliran yang tidak lancar ini juga kita curiga jangan-jangan ada pembengkakan prostat. Atau kadang-kadang kita waktu mau mengeluarkan itu, perlu ngeden dulu atau ngejan dulu. Nah, butuh tekanan yang lebih kuat. Dan itu biasanya tanda-tanda kemungkinan sudah ada pembengkakan atau sumbatan di prostat. Atau tekanannya sangat rendah, jadi pancarannya lemah, biasanya jaraknya jauh, ini jaraknya jadi lebih pendek, ya pancarannya jadi lebih lama. Nah, ini adalah tanda-tanda kemungkinan ada pembengkakan prostat. Tanda yang keempat itu kesulitan memulai kencing. Oh, alirannya lancar, frekuensi masih, normal ya, nggak sering. Tapi ketika mau mulai kencing, itu butuh waktu lama. Jadi misalkan, untuk buang air kecil nggak langsung bisa, keluar, butuh waktu yang agak lama dulu, menunggu gitu, atau harus mengedan dulu untuk bisa keluar pertama. Nah, itu juga kita curiga dan durasinya tambah lama. Jadi biasanya misalkan buang air kecil cuman butuh beberapa detik, ini butuh sampai, lebih lama, mungkin hampir 1 menit atau lebih dari 1 menit. Dan tanda yang kelima itu kencingnya terputus-putus atau namanya intermittency. Jadi apa itu intermittency? Yaitu aliran kencingnya itu tidak kontinu. Jadi keluar berhenti, keluar berhenti. Tapi bukan karena dikendalikan, bukan karena ditahan, tapi memang alirannya aja. Jadi seretek seretek. Nah, itu dia biasanya itu karena prostat. Jadi prostat yang besar menekan saluran kencingnya jadi, alirannya tidak lancar atau tidak normal. Dan rata-rata laki-laki dengan pembengkakan prostat itu 65% yang mengalami gejala seperti ini. Jadi kalau ada gejala seperti ini 65%, pasien dengan pembengkakan prostat pernah ngalamin. Dan dengan pengobatan yang benar, perubahan gaya hidup, tadi kita udah sebutkan faktor risikonya salah satunya adalah gula darah ya, diabetes, terus merokok. Itu dengan memperbaiki gaya hidup, dengan pengobatan juga, itu gejala kencing terputus-putus itu bisa berkurang, bahkan 80% merasa, ada perbaikan gitu. Jadi nggak selalu harus operasi. Yang keenam, itu dorongan kencing mendadak. Jadi rasanya tiba-tiba pengen kencing gitu ya, dorongan kuat untuk kencing yang tiba-tiba dan susah untuk ditahan. Kalaupun ditahan kadang-kadang netes gitu ya, keluar gitu. Dan netes keluarnya itu bisa sedikit, bisa banyak atau kita sebut dengan kompol, gitu. Terus kalau ini jadinya malu deh, terus merasa wajar karena ya namanya juga udah tua. Padahal itu tadi bisa dicegah dan bisa diatasi. Misalkan kalaupun sampai, pembengkakan yang sangat besar itu bisa dioperasi dan operasi yang sekarang itu tidak perlu operasi besar. Jadi operasinya bisa, 1 hari langsung pulang, gitu ya. Dan masalahnya bukan cuman nggak enak di fisiknya, tapi juga nggak enak di perasaan, yaitu dampak sosial jadi malu ya karena sering ngompol, terus jadi males keluar, males, ke mana-mana karena takut ya, malu karena nggak bisa nahan kencing tadi. Nah, yang ketujuh adalah nyeri saat berkemih, biasanya sensasinya seperti terbakar, mulai dari ujung penis ya, itu biasanya tanda-tanda ada iritasi atau di daerah perineum. Perineum itu area antara anus dengan skrotum atau antara, lubang buang air besar dengan, kantong, kemaluannya. Nah, itu daerah di situ rasanya ada yang menekan, itu biasanya karena ada tadi peradangan atau iritasi, itu. Peradangannya akibatnya diakibatkan oleh penumpukan urin tadi yang nggak bisa keluar secara sempurna, nggak tuntas, masih ada sisa, gitu. Nah, itu tadi 7 tanda yang, biasanya dirasakan tapi diabaikan ya, dicuekin, terus lama-lama kok, makin banyak, tadinya mungkin hanya 1 atau 2 gejala, terus sekarang mungkin bisa 3 atau 4 gejala, atau bahkan mungkin 7-7-nya udah terasa. Nah, atau makin berat, jadi kemarin, masih bisa keluar, sekarang keluarnya kok benar-benar sedikit sekali gitu. Nah, itu bisa komplikasi ya. Jadi kalau didiemin terus bisa komplikasi, yang paling sering adalah infeksi. Tadi kita sudah bahas karena kencingnya nggak bisa keluar, sempurna, itu masih ada yang nyisa, itu resikonya adalah infeksi karena bakteri bisa berkembang biak di urin tadi. Nah, selain infeksi juga bisa terjadi namanya penumpukan kristal-kristal yang ada di urin. Nah, kristal-kristal yang numpuk itu akhirnya jadi batu. Nah, batunya itu bisa menyebabkan sumbatan dan sumbatan karena batu itu sangat sangat nyeri, sakit gitu ya, sakit banget gitu. Bisa nyerinya di penis tadi, bisa juga di, eee, kandung kemih, dan kalau misalkan tumpukan urinnya bisa sampai ke ginjal juga bisa, nyeri di, ginjal juga.
Jadi kalau urinnya numpuk ya, namanya retensi urin, itu nggak bisa kencing sama sekali, misalkan karena sumbatannya terlalu besar, terpaksa harus pasang kateter. Padahal tadi gejalanya sebelum jadi berat seperti tadi, sampai nggak bisa kencing sama sekali, sebenarnya sudah ada gejala-gejala awal, tapi biasanya diabaikan. Akhirnya berat baru ke rumah sakit. Nah, jadi sebaiknya sebelum berat, pergilah ke rumah sakit untuk ngecek, siapa tahu, bisa diatasi tanpa harus dioperasi. Bahkan kalau misalnya retensi urinnya sangat berat, ya penumpukan urin yang sangat berat sampai ke atas, sampai ke ginjal, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi ginjalnya, mengalami kerusakan karena ya tadi nggak bisa ngeluarin urin dengan sempurna. Jadi kalau Anda bisa mengenali tanda-tandanya, lebih dari 2 tanda gejala tadi, segera ke dokter, terutama dokter urologi kalau ada. Jadi, sebelum semua itu terjadi, Anda belum merasakan sama sekali nih, ya mulai sekarang ubahlah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang sehat, olahraga yang rutin, kurangin kafein, alkohol, ya, jangan merokok lagi. Terus kalau Anda gula darah tinggi mulai dikendalikan, minum cukup air di pagi dan siang hari. Karena ternyata dari perubahan gaya hidup kita bisa mengurangi risiko untuk pembengkakan prostat. Tapi kalau udah ada gejala-gejala tadi, ya jangan malu dan jangan menunda-nunda, sebaiknya Anda segera cek. Siapa tahu pembengkakan prostat Anda komplikasinya bisa dihentikan dan jangan sampai dioperasi. Jadi kalau Anda malu, ya libatkan keluarga untuk pemeriksaan ultral untuk bisa sama-sama cari solusi yang baik. Jadi dengan mengenai gejala awal, jangan tunda cari bantuan karena BPH atau pembengkakan prostat dapat ditangani dengan cepat bahkan tanpa operasi. Jadi kalau udah terlambat ya dioperasi, tapi operasinya tenang aja sekarang sudah tidak seperti dulu. Operasinya bisa 1 hari atau, beberapa hari langsung pulang. Jadi nggak perlu dirawat lama-lama. Terima kasih sudah menyimak, semoga Anda bisa terhindar dari pembengkakan prostat yang besar ya, dan kalau mulai ada tanda-tanda tadi, ya tetap kita harus bedakan apakah ini pembengkakan yang jinak atau yang ganas. Jadi sebisa mungkin, eee, kalau ada gejala yang tadi disebutkan, segera ke dokter, dicek, jangan sampai terlambat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.